Sudah ya, share screen saya udah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Jadi hari ini kita belajar tentang algoritma penggantian halaman ya, page replacement gitu ya. Kalau di buku-buku teori sistem operasi ya. Ini materi inti juga di sistem operasi, hubungannya dengan masih ada hubungannya dengan manajemen memori ya. Jadi bahasan tentang manajemen memori itu sangat luas di sistem operasi karena ada banyak aspek yang harus dibahas sih di dalam hubungannya dengan manajemen memori ini. Jadi beberapa konsep di bagaimana pengambilan keputusan di manajemen memori ini ya, whether or not to use virtual memory teknik. Jadi kapan mau menggunakan atau tidak ya virtual memory ya. Jadi virtual memory itu memori yang pengertian memori yang digunakan di komputer ya, itu operating system itu ada dua konsepnya ya. Ada real memory, ada virtual memory gitu ya. Nah, kamu tahu nih yang konsep dasar. Kalau real memory itu ya IC RAM kamu tuh lah ya. Kalau kamu punya CPU kamu buka ya, ada bagian IC yang disebut dengan RAM ya, random access memory. Ujungnya IC itu, kepingan IC itu bisa dilepas, bisa di-upgrade itu ya. Kalau punya memori 2 GB bisa dinaikkan 4 GB ya. Kalau sebelumnya 4 GB bisa dia 8 GB ya. Kalau sudah 8 GB bisa diisi 16 sampai 32 GB ya. Itu memori utama ya, atau real memory ya. Karena sesungguhnya kebutuhannya jauh lebih besar dari real memory yang tersedia itu, maka perlu teknologi virtual memory ya. Jadi ada real memory, ada virtual memory. Kalau virtual memory itu sebenarnya secara fisik datanya ada di hard disk kamu ya. Nah, disk kamu itu digunakan sebagai memori virtual ya. Apabila kebutuhan memori di memori utama itu tidak mencukupi, atau misalnya ada aplikasi yang butuh memori yang besar ya. Oke, nah terus the use of paging or segmentation or boots. Jadi bagaimana menggunakan atau pengelolaan halaman ya, paging, dan segmentasinya ya, pembagiannya itu ya. The algorithm employed for various aspect of management memory. Nah, jadi sebuah algoritma ini perlu digunakan gitu ya, untuk berbagai aspek manajemen memori. Nah, gitu ya. Jadi ya bagaimana dengan memori utama yang terbatas tadi, program itu tetap bisa berjalan gitu ya. Bahkan kalau kita sebagai pengguna kita nggak perlu berpikir ya, memorinya ini ada berapa, tapi kita jalani program sebanyak yang kita kendai, jalan gitu ya, maunya gitu ya. Nah, ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk memindahkan data di virtual memory ke real memory gitu ya. Jadi kalau datanya ada di virtual memory tapi dia mau dieksekusi gitu ya, berarti harus dipindah ke memori utama kan. Nah, maka harus ada caranya gitu ya. Nah, there are certain basic algorithm that are used for the selection of page to replace. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa cara ya, atau beberapa algoritma dasar ya yang bisa digunakan untuk menyeleksi ya, untuk memilih ya, halaman mana yang akan diganti. Jadi kalau memori penuh berarti kan ada blocks atau page ya di dalam memori itu yang harus diganti gitu ya. Di cancel dulu gitu ya, untuk ditimpa dengan page lain yang mau dieksekusi gitu ya. Nah, bagaimana cara milihnya? Maka ada beberapa algoritma yang bisa kita pilih. Pertama ada algoritma yang disebut dengan algoritma optimal. Yang kedua yang disebut dengan algoritma least recently used, atau dikenal dengan LRU ya. LRU, least recently used. Jadi yang digunakan terakhir kali gitu ya. Terus ada algoritma yang paling mudah itu first in first out. Nah,
Kita sudah mengenali algoritma pivot ini banyak terapannya ya. Dalam manajemen memori juga digunakan algoritma ini ya. Nah, yang terakhir ada algoritma clock. Nah, kita lihat ya bagaimana cara berjalannya 4 algoritma ini. Ini materi UAS ya, nanti soalnya muncul di UAS ya. Mic-nya matikan dulu yang lainnya tuh, yang kersak-kersak ya. Nah, contohnya nih, misalnya pada contoh ini ada deretan permintaan ya. Anggap ini adalah alamat blok yang diminta deh, alamat blok yang harus masuk ke memori utama ya, ke real memori. Jadi ada alamat 2, alamat 3, minta lagi alamat 2, terus alamat 1, blok 5, blok 2, blok 4, blok 5, blok 2, blok, nah gitu ya. Terus urutan. Nah, deretan permintaan blok ini masuk di antrian gitu ya. Di antrian. Permasalahannya pada saat beberapa blok ini masuk biasanya blok yang di memorinya sudah penuh ya, RAM-nya sudah penuh. Nah, pertanyaannya mana yang harus diganti duluan supaya blok-blok yang harus dieksekusi itu bisa masuk ya. Which mean that the first bit reference is 2. Nah, jadi pada contoh ini misalnya, nah ini digambarkannya dengan diagram ya. Nah, misalnya seperti ini. Kan pertama algoritma optimal ya. Pada contoh ini tadi ya deretan jadi deretan permintaannya ini adalah atau anggap ini nomor page boleh ya, dianggap nomor page boleh ya. Nomor page itu menunjukkan nomor blok ya atau alamat blok ya. Jadi data di komputer di memori kan disimpan dalam blok-blok gitu ya. Jadi ngambilnya itu bukan satu data 1 byte bukan ya. Ngambilnya satu blok data gitu nah untuk memindah data dari virtual memory ke real memory ya. Nah, jadi anggap ada permintaan blok 2 3, 2, 1, 5 dan seterusnya atau page 2, 3, 2, 1, 5 dan seterusnya. Nah, jadi masa di sini page yang tersedia atau ruang memori yang kosong itu cuma ada 3. Tinggal tersisa 3 blok ya. Blok ini, blok ini, blok ini kosong. Kotak-kotak ini menunjukkan atau merepresentasikan blok yang kosong ya. Nah, karena ada 3 blok, maka waktu permintaan 2 ini datang masih bisa masuk ya. Karena ada 3 yang kosong, masuk 2, masuk. Maka dia menempati frame pertama yang kosong, anggap itulah ya. Menempati frame pertama. Kemudian waktu permintaan page 3 masuk, maka masih bisa masuk ya. Nah, masih ada frame yang kosong. Jadi tidak terjadi page fault itu maksudnya. Tidak terjadi kegagalan permintaan terhadap page itu ya. Page-nya bisa masuk ke memori yang tersedia, masih bisa ditemukan di memori utama gitu ya. Terus datang lagi permintaan 2. Nah, berarti karena 2-nya sudah ada di memori ya, sudah ada di 2-nya sudah ada si frame pertama tadi kan. Berarti enggak terjadi page fault. Jadi berarti enggak makan frame lagi juga gitu ya. Jadi kondisi frame-nya masih ada 2 frame yang terisi, yang 1 masih kosong gitu ya. Berikutnya ada permintaan 1. Nah, ini biasanya juga gini ya. Jadi waktu ada permintaan 2, kan frame-nya kan kosong sebelumnya ya. Jadi di sini tuh sebelumnya anggap ini kondisi awalnya gini ya. Sewaktu antrian tuh mau dieksekusi, saya gambar sini ya. Saya gambar di sini. Nah, kondisi frame-nya gini ya. Ada 3 frame yang kosong. Nah, gitu ya. Karena frame-nya ada 3 yang kosong atau frame-nya kosong, terus ada permintaan 2, 2-nya belum ada di frame. Terjadi apa yang disebut dengan page fault ya. Tapi karena masih ada memori yang kosong, maka dia bisa nempati tempat yang kosong. Masuk sini, nah waktu ada permintaan 2, 2-nya sudah ada gitu ya. Jadi tidak butuh makan memori. Nah yang waktu permintaan 1, 1-nya belum ada, berarti 1 harus menempati sini gitu ya. Nah, maka terjadi inilah. Nah, yang jadi masalah ini sekarang, setelah frame-nya itu penuh, terisi semuanya, datang permintaan page 5 ya. Page 5-nya tidak ada, belum berada di memori utama ya. Di real memori belum ada 5 karena yang ada di memori utamanya 2, 3, 1 gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Maka di antara 2, 3, 1 itu harus ada yang diganti gitu ya. Diganti dulu. Nah, kalau dengan algoritma optimal itu cara gantinya adalah
cari page yang masih lama akan digunakan. Kita lihat ya, kalau 2 ya yang mau diganti 2. Ini kan ini yang mau menempati ya. Kalau 2 ini harus diganti, 2 ini kan tidak lama lagi mau dipakai ini ya. Ya, jadi setelah 5 masuk berikutnya minta 2, berarti 2 mau dipakai. Berarti jangan diganti gitu ya. Karena mau segera diganti, dekat ya. Permintaan berikutnya dia dekat. Kemudian kalau 3 gimana? 3 ini masih akan diminta lagi pada jarak segini. Nah, ini kan ya. Nah, 3 di sini masih baru pakai. Ya kan? Tapi yang jelas 3 itu masih mau dipakai itu, gitu kan? Sedangkan kalau 1 gimana? Nah, ada nggak di daerah atas ini ada permintaan 1? Kan sudah nggak ada lagi. Jadi meskipun 1 ini baru masuk, maka karena 1 nggak akan dipakai lagi, maka 5-nya akan mengganti 1. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi 5-nya mengganti page 1 yang sudah berada di memori itu. Jadi page 1-nya dibalikkan lagi ke virtual memory ya, ke disk gitu ya. Balikkan ke disk, RAM-nya dipakai oleh page 5 ini. Nah, gitu Mas. Nah, sekarang frame-nya. Nah, kejadian seperti ini ya, kejadian di mana sebuah page itu tidak bisa masuk karena memorinya penuh, terus harus ada yang diganti. Ini yang disebut dengan page fault. Nah, ini terjadi page fault ya. Ditandai dengan huruf F itu ya. F itu maksudnya terjadi page fault. Jadi kegagalan mencari halaman yang dibutuhkan gitu ya, oleh prosesornya gitu ya. Nah, makanya harus ada yang diganti. Nah, setelah 5-nya bisa masuk, ganti 1, maka page fault-nya hilang ya. Jadi proses tetap bisa jalan gitu ya. Tidak nge-lag programnya gitu ya. Nah, terus berikutnya sekarang frame-nya berisi 2, 3, 5, ada permintaan 2, bisa langsung dilayani. Ini ya, permintaan 2 bisa dilayani, dia masih ada di frame gitu ya. Masih ada di memori yang kosong, terus ada permintaan 4. Nah, berarti 4-nya harus ganti ya. Mana di antara 2, 3, 5 yang harus diganti? Lihat, ini posisi 4. Kita lihat. Kalau mau ganti 2, kapan 2 mau dipakai? Oh, 2 dipakai pada jarak ini gitu. Ya, masih pada 3 langkah lagi gitu. Kalau 3 gimana? Oh, kalau 3 nih agak lebih cepat mau dipakai nih. Ya. Terus kalau 5 gimana? Oh, kalau 5 nih deket banget, berikutnya mau pakai nih 5 nih. Nah, berarti 5 jangan diganti gitu. 3 juga jangan diganti karena setelah 5 mau pakai 3 gitu ya. Berarti yang paling enak diganti adalah 2. Jadi karena itu 4 ini menggantikan 2. Nah, mudah-mudahan ngerti ya, Pak. Ya kan? 4-nya masuk ke menggantikan jadi 2 yang ini diganti gitu ya, page-nya ya. Pindahkan ke disk dulu, terus tempatnya di memori diganti dengan page 4 gitu ya. Nah, sekarang kondisi memorinya berisi frame 4, 3, 5 ya. Nah, berikutnya ada permintaan 5 masih ada di memori aman ya. Ini aman. Ada permintaan 3 aman, masih ada di memori. Nah, setelah pada saat kondisi 4, 3, 5 ada permintaan 3, tidak. Ini masih aman, tidak. Berikutnya permintaan 2, ya. Nah, ya. Dari kondisi berisi page 4, 3, 5 memorinya ada permintaan atau mau dicari program yang ada di blok 2. Nah, karena itu blok 2 ini harus mengganti di antara 4, 3, 5 kan. Kita lihat, kalau mau ganti 5 dipakai ya. Kalau mau ganti 2 kalau mau ini ya sebenarnya semuanya sudah 2 masih dipakai ya. Jadi dua-duanya masih dipakai gitu ya. Oh, habis 4 ini memang 2 yang mau masuk, tinggal 2. Jadi 2 dan 5 ini mau dipakai tapi di antara 4, 3, 5 ini mana yang tidak dipakai lagi gitu ya. Tidak. Karena yang mau masuk 2 ya, maka 4 sudah nggak ada lagi, nggak dipakai lagi di sini. Maka 4 ini yang diganti gitu ya. Jadi ini 4-nya diganti dengan 2. Nah, berikutnya lancar, nggak ada lagi page fault itu ya. Jadi dengan algoritma ini maka akan menghasilkan 4 kali page fault. 4 kali gagal mendapatkan halaman ya. Nah, tapi meskipun gagal, bukan berarti komputernya macet, bukan. Kan ada halaman yang bisa diganti dulu tadi kan. Bisa ditukar dulu gitu ya. Nah, karena belum dibutuhkan gitu kan. Nah, jadi ada 3 page fault ya dengan algoritma ini. Jadi algoritma ini cara kerjanya adalah algoritma optimal. Itu caranya adalah dengan mengganti halaman yang masih lama akan digunakan atau yang sudah tidak akan digunakan lagi.
Caranya dicari jaraknya tadi ya, jaraknya ke kanan ya. Dari halaman yang mau mengganti, jaraknya ke kanannya berapa? Yang paling jauh itulah yang mau diganti gitu ya. Yang akan digantikan dengan page yang mau masuk ya. Yang paling jauh atau yang sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Nah, ini menghasilkan 3 kali page fault. Oke. Nah, jadi kesimpulannya LRU gimana? LRU cara bekerjanya adalah replace the page that has not been referenced for the long time. Jadi ganti halaman yang lama tidak akan di reference lagi. Yang lama tidak akan diambil lagi gitu. Bloknya nggak dipakai lagi dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi yang jaraknya sebelah kanan tadi, yang jauh ya. By the principle of locality, this should be the page least likely to be referenced in the near future. Nah, jadi yang kalau yang dekat itu ya, yang masih akan dipakai dalam waktu yang dekat, maka dia tidak diganti gitu ya. Oke, nah jadi algoritma ini bagus ya karena menghasilkan page fault yang kecil gitu ya. Kemungkinan CPU itu gagal mendapatkan page tadi kecil gitu ya. Hanya 3 tadi ya. Tapi ini ada masalah ya. Masalahnya adalah one approach is to take with time is different. This require great deal of overhead. Jadi difficult to implement. Nah, algoritma ini susah untuk diimplementasikan. Kenapa? Karena memprediksi halaman apa yang akan masuk itu nggak mudah itu ya. Jadi sistem operasi harus memprediksi ini setelah page ini masuk ini berikutnya apa. Nah, itu harus diprediksi oleh operating system sehingga ini nggak mudah itu ya. Meskipun menghasilkan page fault yang kecil yang sedikit tadi ya. Oke, berikutnya kita bahas ini tadi optimal ya. Oh, habis optimal tuh LRU, least recently used ya. Kalau tadi kan optimal ya. Sekarang least recently used. Nah, kalau least recently used itu mengganti halaman yang sudah lama tidak digunakan. Oh, dari kebalik ini ya. Jadi gini nih, lihat. Kita lihat contohnya ya. Jadi deretan permintaannya sama ya. Ada permintaan page 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 dan terusnya ya. Tuh. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 permintaan page ya. Sedangkan frame yang kosong ada tersedia 3 ya. Ada 3 frame yang kosong. Oke. Waktu permintaan 2 datang, dia masih bisa nempati memori. Jadi aman ini, nggak apa-apa. Ya. CPU-nya bisa menemukan page-nya. Mudah ya. Waktu permintaan 3 masih bisa dia menempati. Terus datang permintaan 2 lagi, masih bisa, masih ada ya. Sudah ada di frame bahkan ya. Terus datang permintaan 1, masih bisa dia nempati. Masih ada 1 frame yang kosong ya. Nah, berikutnya permintaan 5. Nah, dengan algoritma least recently used itu mana yang digunakan? Caranya gini. Nah, 5-nya kan di sini ya. Di 5. Mau ganti di antara 2, 3, 1. Lihat. 2 kan sudah dipakai 2 langkah sebelumnya deh. Sedangkan 3 sudah dipakai pada 3 langkahnya. Jauh ya. Sudah. Nah, kalau 1 baru dipakai belakangan, dekat ini barusan saja dia menempati memori. Jadi yang paling jauh mana? Di antara 3, 2, 1 itu yang paling jauh dengan 5 yang mana? Nah, itu. Yang paling lama sudah tidak digunakan gitu ya. Tidak dibutuhkan, yaitu 3 ya. Ini paling jauh ya. Nah, 3 ini yang paling jauh. Karena itu 5 ini menggantikan 3. Nah, gitu ya. Page 5 akan menempati tempat page 3 tadi ya. Jadi page 3-nya dibalikan dulu ke disk gitu ya. Nah, atau dihapus di memori utama dulu karena nggak dibutuhkan dalam waktu dekat. Nah, gitu ya. Dia sudah terlalu lama menempati. Nah, dia jadi page 3 itu sudah paling jauh dia menempati frame dibanding dengan posisi 5 datang nih ya. Oke. Berikutnya ada permintaan 2 aman. 2-nya masih ada ya. Terus ada permintaan 4. 4 ini nah harus ganti nih 4 ini ya. Kan 4 tidak ada, yang ada 251 kan. Mana yang mau diganti? Kita lihat. 4 ya, kalau mau mengganti 2 maka 2 ini barusan saja ya. Barusan saja digunakan. Terus kalau mau ganti 5 ini jaraknya hanya 2, 5 ya. Ya, gitu ya. Ini ya. Sedangkan 1 nah ini kayaknya paling jauh nih ya. 3 dia sudah digunakan, jaraknya 3 dari 4 ya. Karena itu 4 ini menggantikan 1. Nah, gitu. Saya gambar ya. Mudah-mudahan ngerti ya.
Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ya. Sekarang ada permintaan 5, aman berarti ya, 5-nya sudah ada di frame ya. Nah, jadi ini sudah terjadi 2 kali page fault ya. PF-nya sudah 2 kali terjadi nih. Nah, terus ada permintaan 5 aman, ada nih. Terus ada permintaan 3, nah 3 harus ganti ya. Harus ganti di antara 2, 5, 4, mana yang kita lihat. Kalau mau ganti 5 jaraknya nih barusan dipakai. Kalau mau ganti 4 jaraknya cuma 2 deh. Nah, ya. Kalau mau ganti 5, nah 5 jauh nih. 5-nya sudah segini jaraknya ya. Nah, karena itu 4-nya nih 4 mengganti angka berapa tadi? Oh, 4-nya mengganti 2. Oh, 2-nya segini ya, sorry. 2-nya segini ya. 5-nya segitu. Ini 2 ya. Nah, ini 2 ya. Nah, 2-nya jaraknya 3 ya, karena itu 4 mengganti 2 ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ada permintaan 2. 2 harus ganti 4 ya. Kenapa? Karena 4-nya sudah jaraknya dari 2 nih, 4-nya segini ya. Segini nih jauh ya, tidak paling jauh. Kalau 5 hanya 2, 3 jaraknya bahkan cuma 1 ya. Berarti 4 yang diganti. Karena ini 2 menggantikan 4. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya permintaan 52 aman ya. 52 sudah ada di memori. Jadi nggak terjadi page fault. Oke, dengan algoritma LRU maka didapatkan page fault-nya terjadi sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, ini algoritma LRU. Berikutnya nanti kamu bisa nonton lagi video ini. Ada pertanyaan boleh. Nah, algoritma berikutnya yaitu first in first out. Ini algoritma yang paling mudah diimplementasikan ya. Jadi prinsipnya siapa yang datang duluan, maka dia akan keluar duluan gitu ya. Yang pertama datang, maka yang keluar duluan gitu ya. Nah, ini kan first in first out. Oke, maka kalau kita lihat begini caranya. Pertama, deretannya sama nih kayak tadi ya, 2 3 2 1 5 dan terusnya, deretan permintaan page-nya. Terus waktu datang 2 masih kosong ya, bisa menempati langsung frame 1. Datang permintaan 2 bisa menempati frame 2 langsung ya. Ini ke sini aman ya. Datang lagi 2 aman, sudah ada di frame. Datang 1 bisa menempati masih 1 yang kosong. Nah, gitu ya. Waktu datang 5 mana yang diganti? Kenapa 5 ganti 2 ya? Kalau dengan Vivo ya. Lihat, yang pertama kali datang tadi apa? Yang pertama kali datang kan 2 tadi ya. Pertama kali datang kan 2 nih ya. Karena itu 2-nya atau 5-nya nih mengganti 2. Nah, gitu. Jadi beda nih meskipun mirip dengan tadi yang di awal tadi ya. Yang diganti ada 2, 5-nya mengganti 2 ya, tapi prinsipnya lain ini. Ini kenapa dia ganti 2? Karena yang pertama datang tadi 2 ya. Maka 5-nya mengganti 2. Itu. Berikutnya karena 2 nih hilang, maka datang lagi permintaan 2. Nah, harus ganti yang mana? Di antara 5 3 1 ya. Nah, kita lihat ya, yang paling jauh dikit yang paling lama digunakan ya. Nanti yang pertama datang ya. 1 nah 3 ya, 3 kan sudah dari sini dia. Nah, ini ya. 3 ini sudah menempati frame Lamo ya, Lamo Gino di sini ya. Duluan di antara 5 3 1 3 duluan masuk gitu ya. Karena itu 3 diganti. Nah, jadi 3 menempati ini. Jadi sudah 2 kali ya terjadi page fault ya. Kemudian datang permintaan 4. Nah, mana di antara 5 2 1 yang diganti? Kita lihat. Kalau mau ganti yang paling jauh yang mana? Yang paling lama menempati. Kan 1 jaraknya segini gitu ya. Lama nih pasti ya. Terus 5 jaraknya cuma segini ya. 2 barusan ya. Oh, berarti yang paling jauh itu 1 ya. Maka 4 ini mengganti 1. Nah, gitu ya. Sudah terjadi 3 kali PF. Ada permintaan 5 aman ini, enggak terjadi PF karena 5-nya ada ya. Ada permintaan 3, enggak ada lagi 3-nya. Mana yang mau diganti di antara 5 2 4? Yang diganti mana? Yang paling jauh adalah 5 ya, karena itu 3 mengganti 5. Nah, gitu ya. Posisi 5-nya diganti dengan 3. Berikutnya ada permintaan 2 aman, sudah ada. Ada 2 aman, terus ada permintaan 5. Nah, 5-nya enggak ada karena posisinya sekarang 3 2 ini posisinya 3 2 4. Mana yang mau diganti? Lihat, kalau 3 segini jaraknya ya. Kalau mau ganti 2 jaraknya segini ya. Nah, mana yang paling lama menempati ya? Nah,
Jadi 5 mengganti 2. Kan 2 ini sudah berada di frame dari sini ya. Dari sini udah lama nih. Dari sini dia. Ya kan? Paling lama 2-nya menempati frame-nya. Yang ada di frame terus kan. Nah, maka di sini 5-nya mengganti 2. Nah, karena 2-nya sudah paling lama atau duluan dia datang ya. Di antara 3, 2, 4. Oke, berikutnya datang lagi permintaan 2, padahal baru saja dikeluarin tadi kan. Nah, jadi ini nggak efisien algoritma ini. Nah, maka harus ada yang diganti lagi. Nah, mana yang mau diganti? Yang paling lama di antara 3, 5, 4, yaitu 4 ya. 4 ini sudah dari sini kan, menempati. Nah, dari sini ya, dia menempati frame yang kosong, maka 4 ini diganti oleh 2. Nah, gitu ya. Jadi dengan algoritma FIFO ini akan terjadi page fault sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ya. Ada 6 kali page fault. Page fault. Inilah. Jadi kita lihat di sini bahwa algoritma FIFO ini sebenarnya yang paling mudah diimplementasikan ya. Karena melihatnya hanya berdasar frame-frame yang atau page yang sudah masuk di memori utama ya. Mana yang paling lama nempati dia yang diganti itu. Tapi ternyata dia menghasilkan page fault yang banyak. Ya. Jadi kalau operating system itu menggunakan algoritma yang menyebabkan terjadi page fault jadi banyak, maka akan lebih lambat komputernya jalannya. Ya. Karena komputer akan sering mengakses data yang ada di disk. Nah, gitu masalahnya. Dia akan berpengaruh ke kinerja dari komputernya. Oke. Nah, yang terakhir adalah dengan clock policy. Jadi kebijakan dikasih tanda, gitu. Clock. Jadi dikasih tanda. Jadi kalau sebuah page itu menempati memori utama dikasih tanda bit 1 gitu ya. Kalau sebuah page dia tidak menempati frame, maka dikasih tanda bit 0. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat ini ya, contohnya ya, misalnya ini ya. Nah, enggak. Ini 5-nya mengganti 2 ya. Karena nih bit 1-nya ini paling lama nih, paling lama tanda bitnya ini ada ya. Kemudian, nah karena ini 31 ini tidak diganti, tidak diusik gitu ya. Nggak diusik, maka bitnya dikasih tanda 0 dia. Nah, tanda 0 terus ada datang permintaan 2, dia akan mengganti 3 ya, karena 3 ini tanda bitnya paling lama nih. Gitu ya. Begitu seterusnya, dengan cara ini, maka terjadi bit fault-nya sebanyak berapa nih? 1, 2, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini terjadi 5 kali bit fault ya. Lebih kecil dari FIFO tadi ya. Note that the clock policy is adapt at protecting frame 2 and 5 from replacement. Nah, jadi dia ternyata bisa memprotek frame 2 dan 5 ya. Dia tetap berada di menempati frame ya. Sekali dia masuk dia berada di frame terus ya. Tapi ini terjadi 5 kali page fault. Oke. Nah, ini kita pengen memahami ini cara kerjanya clock policy ya. Jadi dengan menggunakan circular buffer namanya ini ya. Buffer yang melingkar gitu ya. Oke. Bisa kamu baca di sini. Nah, kalau kita bandingkan dari keempat algoritma tadi ya. Tadi dengan algoritma optimal tadi kan 3 nih. Ini terjadi page fault-nya sebanyak 3 ya. Sedangkan kita hitung page fault-nya ya. Kalau dengan LRU ini terjadi page fault sebanyak 4 ya. 4 kali ya. List recently used ya. Jadi hanya ngelihat frame yang paling sebelah kiri ya. Kalau ini ngelihat sebelah kanan, optimal ngelihat sebelah kanan. Kalau LRU itu ngelihat sebelah kiri gitu ya, yang paling lama digunakan ya. Nah, kalau FIFO ini menghasilkan paling banyak ini ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini menghasilkan 6, sedangkan ini 5. Nah, coba kalau seperti ini ada 4 algoritma kinerjanya seperti ini. Kalau kamu suruh milih yang mana coba? Ya. Yang 3, Pak. Nah, gitu ya. Logikanya kalau melihat dari kejadian besoknya milihnya 3 ya. Cuman optimal tadi, kelemahan tadi, optimal ini susah diimplementasikan ya, karena operating system harus memprediksi. Kalau sebuah permintaan page itu datang, nanti berikutnya siapa? Page nomor berapa yang nak diminta? Nah, itu nggak mudah itu. Kayak kamu kan,
Coba kamu misalnya jalanin program, pertama buka Word misalnya itu ya. Habis buka Word, kamu buka Chrome misalnya. Habis Chrome tuh nanti buka apa gitu. Kan nggak tahu ya. Orang kan kadang sekendak hati gitu ya penggunanya kan. Operating system susah kalau nggak suruh memprediksi itu ya. Ini orang ini setelah menjalani Word, jalani browser, berikutnya apalagi ya. Game yang mana, nah kan. Jadi tidak mudah diimplementasikan ya. Nah, meskipun ini mungkin kedepannya kalau pakai mesin learning, nah kalau di operating systemnya ditambah dengan algoritma mesin learning bisa memprediksi mungkin ya. Nah mungkin bisa nanti lama-lama digunakan optimalnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita analisis gini, kalau mau cari algoritma yang paling mudah dibuat programnya ya, diimplementasikan itu Vivo paling mudah ya. Tapi Vivo ini buruk kinerjanya ya. Nah, ada yang agak mending yaitu list recently use ini yang paling masuk akal. Karena list recently use ya hanya melihat frame mana yang paling lama menempati di memori gitu ya. Lihat sebelah kiri gitu ya, bukan lihat sebelah kanan. Sebelah kanan kan yang baru akan datang. Kalau yang sebelah kiri yang sudah masuk di memori. Jadi algoritma ini itu yang paling sepertinya yang paling masuk akal itu ya, menghasilkan bit yang kecil atau nggak terlalu besar ya, meskipun nggak paling kecil tapi dia paling masuk akal untuk implementasikan. Nah itu contohnya. Kalau Vivo ini kelebihnya dalam mudah dibuat programnya, ini dibuat programnya mudah. Oke, jadi itu materi hari ini. Coba ada nggak pertanyaan? Selebihnya kamu baca-baca lah ya. Ini Pak, Isi slide. Ya, nama saya dari Tasma Pak. Oke, apa? Itu untuk bisa lihat yang itu clock tadi Pak. Yang Kenapa? Clock ya. Nanti saya kasih kisi-kisi soalnya ya. Nah, kalau yang pasti keluar Vivo sama LRG itu pasti keluar itu nanti. Itu soalnya saya sudah ada ya. Jadi kuliah terakhir ini penting ya. Coba saya lihat ada berapa kamu yang kuliah nih hari ini. Cuma 13 ya ampun. Nah sudah lah jelas ya. Saya ngasih kisi-kisi soal nanti. Apa pertanyaannya? Kita baca ya. Jadi use an additional bit, call it use bit. Nah, jadi yang ditandai yang bits yang digunakan itu ditandai dengan bit 1 gitu maksudnya. When it's time to replace a bits, the operating system scan that flipping all its 1 is to 0. Oh, jadi jika waktunya sebuah bit itu bisa diganti gitu ya, maka operating system akan men-scan ya, dan menggantinya dengan 0. Jadi ini tadi ya. Nah, ini ya. Nah, saat kondisi frame-nya berisi 2, 3, 1, datang permintaan 5 ya. Karena 5 nggak ada di sini, di antara 2, 3, 1 kan, maka harus ada yang diganti. Nah, dia ganti 2 ya, maka yang satunya nih, yang 3 satunya itu diubah bitnya jadi 0 gitu maksudnya. Gitu caranya. Nih kamu translate aja lah ya slide ini ya, biar kamu ngerti ya. Oh iya Pak. Kalau saya nyari slide, ya cari slide yang bahasa Indonesia masih sulit nggak ketemu. Ini yang di sumbernya dari buku teori sistem operasi yang aslinya aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Kuliah terakhir ini penting ya. Kamu nih ada berapa sih mahasiswanya? Cek ya. Saya bisa ngasih kisi-kisi soal ini, lihat nanti soal yang keluar kayak gini nih nanti ya. Kalau masuk. Jadi minggu depan ini wah sih, kamu persiapan lah ya. Sediain kuota, boy lah. Kuotanya nggak kenceng dikit ujian itu ya. Kalau bisa nyari wifi yang gratis dekat rumah lah jelas. Oh, jangan ada alasan Pak, internetnya mati Pak. Silakan kamu persiapan.
Nah ke kampus juga boleh, nggak ada nggak kampus. Nongkrong aja di depan kampus itu, dapat wifi jadi ujian sebentar. Ujiannya mungkin saya pastikan aja kita pakai ujian online ya, nggak ada ujian pakai jawab soal yang sulit-sulit tidak ya. Nah ujiannya online ya. Ya kalau UAS ya mungkin ngerjain sekitar taruhlah misalnya 30 atau 35 soal ya dalam waktu 45 menit misalnya. Atau lama-lamanya 50 menit lah. Ya. Ini contohnya ya. Ya. Nanti kita lihat kalau ada yang mungkin ada beberapa soal saya tambah lagi tapi ya. Sorry, ini nggak pernah muncul misalnya. Soal-soal yang muncul kemarin saat kuis atau meet tetap bisa keluar juga ya. Ini bisa keluar lagi ya. Ini saat kuis ini ya. Kayaknya e-learning kita lagi ya udah agak lelet-lelet ya. Kita backup dulu. Agak lelet nih kayaknya e-learning kita nih. Harusnya keluar nih di sini. Apa? Tipe-tipe soalnya. Nah, tunggu ya. Di e-learningnya apa? Jaringan saya yang lambat ini. Harusnya saya klik ini. Klik. Keluar nih harusnya. Tahu ya. Keluar aja nih.